hasilnya langsung dari OBS tuh bisa lihat sendiri jauh banget bedanya. Dan ini bagus serius. Kenapa gue bisa bilang web ini bagus? Karena hasil kualitas gambarnya pun juga bagus. Tuh lihat sendiri kan. Hello Daniels, welcome back to my channel Wirza Kaiza. Oke, what's up cuy, baik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, di konten gaming gear sekarang nih gue bakal ngebahas salah satu webcam yang paling terbaik, webcam yang paling termurah, tapi dia ini memiliki fitur yang sangat luar biasa banget. Nah, webcam seperti ini nih yang bisa memenuhi kebutuhan kalian yang pengen terjun di dunia live streaming YouTube, di dunia live streaming Facebook, ataupun kalian yang dipakai telekonferensi dan video call untuk sekolah online. Nah oke, lalu webcam apa yang bakal gua bahas kali ini? Nih, webcam yang bakal gua bahas sekarang ini dari NYK Everest A90. Oke, kalau misalkan kalian ingat nih, di tahun kemarin gua pernah ngebahas si webcam NYK Nighthawk A80 dan itu mendapatkan antusiasme yang sangat luar biasa banget dari kalian. Dalam satu bulan video itu mencapai 100.000 view lah cuy, gila banget, itu gila banget. Sampai sekarang tuh si webcamnya menjadi webcam legendaris, webcam yang paling termurah, dan dia ini limited edition banget. Nah makanya sekarang gue bakal ngebahas si kakaknya ini, si Everest A90, apakah bisa menyaingi adiknya. Nah karena gue baca dari segala fitur-fitur yang ada dan gue udah coba juga selama seminggu ini, fitur dari si NYK Everest A90 ini jauh lebih baik banget dari si NYK 80. Tapi dengan kondisi harganya yang masih murah. Gila nggak sih cuy ya? NYK ini memang paling bisa banget ngebuat webcam ya. Jadi webcam kemarin tuh udah bagus banget. Sekarang dia mengimprove lagi di adanya si Everest A90 ini. Kualitas gambarnya tuh jauh lebih bagus banget. Nah, banyak banget fitur yang bakal gue bahas dari sekedar masalah gambar si NYK A90 ini. Tapi sebelumnya gue bakal ngebahas tuh dari masalah kemasannya cuy. Karena kemasan ini adalah experience di saat lo ngebeli suatu barang. Oke, di sini masalah kemasannya itu hampir sama dengan A80. Sekilas kalau orang ini ngelihat sudah jelas itu adalah webcam. NYK ini paling bisa banget ngebuat segi kemasannya untuk membuat si image branding webcamnya ini loh. Ini jadi suatu tradisi, jadi ciri khas. Jadi saat gua nanti jalan-jalan ke toko komputer gitu, ada yang warnanya hijau-hijau, itu udah tahu itu adalah NYK. Nah, bisanya edannya tuh seperti itu tuh NYK tuh ya, bisa image brandingkan si webcamnya itu dari segi warna dan segi kemasannya. Oke, lalu saat gua unboxing nih, gua dapat experience lain lagi nih, yaitu dari masalah kemasannya yang super aman banget. Jadi di dalam kemasan itu kayak ada dus yang diorigamiin gitu kan. Jadi ngenahan si webcam ini biar kalau misalkan kita kirim kemanapun si webcam ini tetap aman. Nah tapi di dalamnya ini tuh nggak ada hal lain-lain lagi gitu kan, nggak seperti brand lain yang dikasih tripod. Dia ini hanya dikasih user manual, tapi nggak jadi masalah ya. Tripod tetap aja, tripod yang kecil yang ada di dalam kemasan lain itu nggak kepake sih. Kita pasti pakai tripod yang lebih gede lagi untuk misalkan masalah pengen disimpan di komputer. Atau sekarang tuh juga dari si masalah Everest ini, dari segi si modelnya pun juga sih dia udah ada kayak cantelan gitu biar kita tuh bisa simpan di monitor. Oke, tadi kita ngomongin masalah kemasan, sekarang kita ngomongin masalah modelnya. Oke, dari masalah modelnya ini mewakili dari masalah keeleganannya. Warna silvernya ini mewakili semua setup gaming yang ada di rumah lu. Si warna silvernya ini memperlihatkan bahwa wah, gue ini adalah yang paling terbaik. Nah, kalau gue bisa simpulin sih seperti itu ya. Berbeda dengan yang model A80 kemarin, dia ini warnanya hitam. Nah, kalau sekarang kan warnanya lebih silver juga. Terus juga nih ya bentuknya lebih gede dan lebih panjang. Nah, lalu kita ngomongin masalah dari kabelnya cuy. Untuk masalah kabelnya gimana? Kabelnya ini cukup baik banget. Dia kabelnya cukup tebal dan panjang. Jadi kalau misalkan CPU kalian yang agak jauh kayak gitu, lo masih bisa tarik kabel sampai ke monitor kalian. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam fiturnya nih. Kira-kira fitur apa yang dilebihi dari si A90 dibanding A80 kemarin cuy. Oke, yang pertama kita akan bahas dari masalah resolusinya. Resolusi dari si NYK Everest A90 ini sudah resolusinya 1920 x 1080. Gila nih, webcam murah tapi dia sudah berani mengeluarkan resolusi 1080. Meskipun si 1080 ini masih 30 fps, tapi nggak jadi masalah. Selama gua pakai seminggu sekarang, FPS-nya tuh nggak kerasa kentara banget, nggak ada perdilaian antara pergerakan mulut dan suara. Itu yang gua salut dari si NYK Everest A90 ini. Nah, lalu fitur lain yang dilebihi dari si NYK A90 ini, ya ini dia sudah autofocus cuy. Wih, udah autofocus ini tuh hal yang sangat penting banget nih. Berbeda dengan si adiknya yang kemarin A80, ini masih manual fokus. Jadi saat kita gerak ke belakang sedikit itu gambar kita
kita langsung blur. Tapi karena di sini si A90 udah autofocus, di saat kita nanti nggak mau diem di kamera gitu kan, saat lu pengen gerak-gerak bebas, lo tuh pengen bikin video TikTok pakai webcam kan, pengen gerak-gerak bebas, itu tetap terjaga fokusnya. Dan si autofokusnya ini pun juga ya udah lumayan lah, poin-poinnya hampir sama dengan kamera digital begitu ya. Oke, lalu fitur lain yang gua suka dari si NIK A90 ini yaitu adalah dia 360 derajat lu bisa gerak-gerakin. Jadi dia ini nggak konstan gitu-gitu aja. Lu bisa ke atas, ke bawahin gitu kan, ke pinggir gitu kan. Jadi bisa memposisikan si muka lu seenak mungkin. Terkadang ada orang yang kayak gua ini, kalau misalkan webcam itu pasangnya nggak segini, nggak lurus begini, dia tuh harus ada yang dari pinggir biar dia yang kelihatan gemuk gitu kan. Nah, bisa banget lu pakai si fitur 360 derajatnya di si NIK A90 ini. Oke, lalu fitur lain yang cukup membantu dari si webcam ini yaitu adalah built-in microphone dengan noise reduction dan dynamic microphone ya. Jadi meskipun banyak sekarang webcam yang sudah ada mikrofonnya tapi suaranya itu memang gak jelas banget. Nah, NIK A90 ini sudah dilengkapi dengan mikrofon, tapi dia ini sudah dynamic microphone dan juga dia sudah dilengkapi dengan noise cancellation atau noise reduction kalau nggak salah. Jadi ngebuat orang-orang yang berada di sekitar kita suara-suara nggak jelas itu kan, ada suara kucing ada suara apa, itu bisa diredus dengan baik oleh si mikrofon dari si webcam ini. Terus juga dengan dynamic microphone ini ngebuat suara kita ini lebih bersih lagi, diterima oleh yang dengarnya begitu cuy. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan tes di Windows ya. Kita bakalan tes di dalam PC ataupun laptop ya. Lu bisa demonstrasinya tuh bebas ya, mau laptop mau PC bisa aja. Dan juga dia nggak membutuhkan spesifikasi laptop ataupun PC yang besar. Lu pakai yang ada di rumah pun itu udah pasti worth it, pasti bisa banget. Oke, kita akan coba di OBS dan di Windowsnya gimana untuk masalah kualitas gambar dari si NIK A90 ini. Oke cuy, sekarang kita bakal cobain langsung ke dalam PC ataupun laptop yang ada di rumah kalian. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal colokin aja si webcam ini ke laptop atau PC kalian dan ini udah plug and play. Lo nggak usah install driver apa-apa lagi, sudah otomatis terbaca. Oke, kita akan langsung cobain aja di Windowsnya melalui aplikasi Windows Camera ya, kamera. Jangan lihat hasilnya kayak gimana. Oke, udah lihat ya, NIK Nemesis tadi tulisannya NIK Nemesis. Hasil dari Windows Camera seperti ini ya. Kalau Windows Camera tuh memang kualitas gambar tuh nggak tahu di convert kayak gimana, jadi kualitas gambarnya tuh dia jauh lebih jelek gitu kan. Nah, gue saranin kalian menggunakan OBS untuk settingannya ya. Jadi misalkan kita close dulu aja, kalian install aja OBS Studio ini. Kita klik 2 kali ya. Nah, ini gratis aplikasi OBS ya. Aplikasi OBS ini gratis, lo tinggal install untuk nyeting si webcamnya ini biar warnanya tuh bisa kita atur sendiri. Kita pilih add ini, lalu video capture device, kita kasih namanya webcamnya NIK. Nah, di sini kalian cari NIK Nemesis. Nah, ini udah ada kan? Nah, ini hasilnya langsung dari OBS tuh bisa lihat sendiri, jauh banget bedanya. Dan ini bagus serius. Kenapa gue bisa bilang web ini bagus? Karena hasil kualitas gambarnya pun juga bagus. Tuh, lihat sendiri kan? Nah, dengan kamera yang gua pakai di bawah ini hampir sama kualitasnya, padahal harganya tuh jauh banget cuy. NIK ini bisa dibeli 10 lah mungkin ya kalau misalkan lo beli ini sama webcam gua. Oke, kita akan cobain di masalah configure video itu ya, video-video ini configure video. Lihat nih, lo bisa lihat brightness-nya ini bisa kita atur. Nah, kalau misalkan lo yang suka kegelapan gitu kan, yang pengennya orangnya misterius begini, lo bisa begini gitu. Kalau orangnya pengen yang penipuan, pengen terang gitu, cerah gitu, saking pengen putih kulit ya dinaikin brightness boleh. Nah, kalau gue sih, gue mah natural gitu orangnya, udah natural aja udah lucu begini kan ya. Oke, kita cobain kontras. Nah, kontrasnya bisa kita atur segini. Oke, lalu bagian hue-nya nggak usah ya, hue itu warna. Jadi kalau lo pengen kayak Hulk begini boleh, pengen kayak Blackpink Pink Panther kayak gini bisa ya. Kayak nolin aja. Nah, di nolin. Lalu kita bagian saturationnya biasanya gue naikin biar sedikit kemerahan, bibir kita kelihatan merah gitu kan. Kalau ini biar, nah ini kayak gini tapi terlalu noise ya, terlalu noise biasanya sih gue segini doang cukup. Oke, lalu kita bagian di sharpness kesini lebih tajam, kena ya, dapat sharpnessnya. Kalau lo pengen yang kayak blurry begitu cuy, yang kayak kamera 360 aja tinggal dikurangin aja begini. Nah, oke, udah kayak gitu langsung ke gamanya biasanya gue kurangin lagi biar sedikit kegelapan. Oke, nah segini cukup. Lalu white balance bisa kita atur ya, di sini ada otomatis, ada bisa nyalain. Nah, kalau otomatis begini, dilihat otomatis aja kalau white balance ya. Oke, kita ke kamera control. Di kamera control di sini zoomnya kita cobain, zoomnya nggak bisa ya, zoomnya nggak gerak, zoom nggak bisa gerak. Lalu kita cobain di fokusnya kita cobain autofokusnya. Ini autofokus gue nyalain ya.
Oke, autofocus jalan ya, autofokusnya jalan. Kita coba manual fokus. Bisa nggak sih kita bokeh-bokehin? Nah, kayaknya bisa nih kalau misalkan kayak gini. Nah, bisa ya. Tapi kayaknya nggak bisa kalau bokeh-bokeh, nggak ada webcam bokeh gitu kan. Exposure-nya kalau kita matiin gimana? Wah, terlalu gelap ya. Exposure kalau dimatiin terlalu gelap. Ini cahayanya padahal udah terang banget tapi gelap banget. Kita otomatisin aja exposure. Oke. Lalu pan, ini ada pannya tuh buat ngegeser-geserin kiri kanan. Jadi lu bisa begini. Oke ya. Fitur webcam semurah ini, ya maksudnya webcam semurah ini udah dapat fitur kayak gini, wah keren banget. Ada roll, bisa juga roll. Nah ini bisa mah kalau mau ada, gue pernah ngeliat yang live streamer webcamnya begini juga bisa. Nah ini kalau misalnya lu pengen mirror ya, bisa. Ini kan defaultnya gini. Kalau gue begini juga bisa boleh. Nah sesuaiin aja sama lu kayak gimana ya. Nah jadi kayak dirotasi lagi gini ya. Mantep sih ya. Low light compensation-nya coba kita nyalain. Kalau dinyalain low light compensation jadi aneh begini. Jadi mending lu matiin aja ya. Nah, lu matiin kan lucu lagi tuh. Sekarang kita bakalan cobain di bagian resolusinya, kita coba custom. Nah, di sini banyak banget, lu bisa 1080 gitu kan. Nah, lu juga di sini bisa 720 dan ini juga FPS-nya semua maksimal FPS 30 ya. Tapi FPS-nya ini nggak ada perdelayan, nggak ada delay banget nih. Karena ngomong gua nggak ada delay. Lalu color space-nya di 709 kita coba. Oke, color range-nya coba di full. Nah, seperti ini ya. Oke, nah mantap kan? Nah, oke, ini defaultnya seperti ini bawaannya. Oke, jadi begini. Mantap kan? Nah, udah bagus banget sih. Menurut gue sih ini worth it banget sih. Ini worth it banget. Lu bisa lihat dari kalau misalnya kita gambarnya digedein pun juga dia nggak ada pecah, nggak kayak gimana. Jadi ini bisa banget pakai di saat lu live streaming gaming ataupun lu sekedar recording doang. Ini bisa banget cuy. Nah, ini tadi warnanya udah berubah lagi kan. Jadi tadi ya masalah low light compensation-nya kayaknya lu harus matiin, baru nyeting lagi tadi masalah pewarnaannya gitu. Nah oke, mungkin sekian aja untuk demonstrasi dari si NIK Everest A90 ini. Menurut gue ini sangat worth it banget ya cuy. Nah oke, mungkin sekian aja video dari gue ya untuk masalah review webcam Everest A90 ini cuy. Menurut gue ini sangat worth it banget buat kalian beli. Selain harganya murah, dia ini fiturnya yang sangat bagus banget. Belum lagi lu bisa lihat tadi dari kualitas gambarnya yang udah sangat cakep banget cuy ya. So jadi kalau misalkan yang kalian mau beli, langsung cek link deskripsi di bawah ya. Nah di situ lo bisa langsung check out, lo langsung bisa menikmati si produk ini dengan baik. Nah mungkin sekian aja video dari gua, dan jangan lupa dan kasih kalian pada waktunya, hormati gurumu, sayang temanmu, itulah tanya Komrade Budiman. See you next video, bye bye.